Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Nuzul Haq, insyaallah selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dalam program Tadabbur Al-Qur'an bersama narasumber kita Ustadz Harman Tajang LCMHI. Kita sapa dulu beliau yang telah hadir di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Ahlan wa sahlan. Jayyid. Bikhair. Baik, para pemirsa TV dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat surah ke-18 dalam urutan Al-Quran, insya Allah kan kita membahas atau Ustaz narasumber kita akan membahas atau mentadaburi surah Al-Kahfi ayat 1 dan 5. Mungkin setiap pekannya kita masih tidak asing lagi dengan surah ini. Namun yang menjadi persoalan mungkin penting untuk bisa kita mendengarkan apa-apa saja yang menjadi sebuah hikmah dan pelajaran berharga yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja mungkin kami persilakan kepada narasumber kita untuk mentadaburi tema kita pada pagi hari ini, yaitu tadabbur surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لخير دين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Umat TV hafizakumullah, para ikhwah wal akhawat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali pada pagi hari ini kita kembali bersua dalam program yang dengannya semoga kita mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan derajat kita diangkat di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan segala amalan yang kita lakukan dan perkataan yang kita keluarkan khalisatan liwajhi, semata-mata ikhlas mengharapkan wajah dan keridhaannya insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mulai menyebutkan tentang muqaddimah dari surah Al-Kahf, dan juga kita telah menyebutkan sebab turunnya surah Al-Kahfi untuk mengingatkan kembali ingatan kita atau untuk menyegarkan kembali ingatan kita secara cepat. Kami sampaikan bahwasanya surah Al-Kahfi adalah salah satu di antara surah yang disunnahkan untuk kita membacanya pada setiap malam atau di hari Jumat. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kapanpun bisa kita baca dalam sepekan, dan dengannya seseorang akan mendapatkan cahaya antara dua Jumat, dan ia salah satu di antara surah yang akan melindungi kita dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy sengaja mendatangi para pendeta di Madinah untuk mencari bahan bagaimana mereka bisa menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu bahwasanya para pendeta itu memiliki ilmu yang tidak mereka ketahui. Mereka telah membaca kitab Taurat dan Injil sebelumnya. Akhirnya mereka mendapatkan bahan itu untuk ditanyakan kepada Nabi dengan niat mempermalukan beliau. Di antaranya adalah tanyakan kepada Muhammad, saluhu an thalath, tanyakan kepadanya 3 hal. Tentang pemuda yang meninggalkan kampung halamannya, yang tinggal di dalam gua selama beratus-ratus tahun lamanya, atau selama dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang kedua tentang seorang raja yang berkeliling dunia antara timur dan barat, dan yang ketiga adalah tentang ruh. Kita telah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini ketika menanyakan hal itu kepada Rasulullah, beliau belum mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau berkata, ujibukum ghadan, saya akan memberikan jawabannya kepada kalian besok. Dan itu berjalan selama kurang lebih sepekan, sampai 15 hari, belum turun wahyu dari Allah, sampai Rasulullah mulai merasakan kesedihan yang luar biasa,
Ya, karena di Mekah orang-orang kafir Quraisy telah menyebarkan berita bahwasanya Muhammad ya tidak mampu menjawab pertanyaan kami, ya karena orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan pertanyaan tersebut, ya dari mereka mengatakan jika Muhammad mampu menjawabnya maka ia seorang nabi, namun jika tidak maka ia adalah seorang pendusta. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah." Janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan mengerjakannya besok kecuali dengan mengikutkan perkataan insya Allah. Sehingga ketika Nabi mengucapkan insya Allah, saya akan menjawabnya besok, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam untuk menyampaikan ya jawaban dari ketiga pertanyaan orang-orang kafir Quraisy, dan jawabannya ada dalam surah Al-Kahfi, dan pertanyaan yang ketiga pada surah sebelumnya yaitu pada surah Al-Isra. Adapun kandungan dan isi dari surah yang berberkah ini, ya sebagaimana disebutkan tadi, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mulai mengkaji ayat per ayat insyaallah. Ayat pertama sampai ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Subhanallah, ayat yang sangat indah para pemirsa rahimakumullah. Ini termasuk di antara surah yang Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pujian kepada dirinya sendiri. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya atau surah di dalam Al-Qur'an ya dengan alhamdulillah, itu terdapat pada 5 surah. Ya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagi sebahagian ulama dan qurra, dan ini mazhab Imam Malik, walaupun sebahagian yang lain mengatakan bahwasanya awal dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga surah Al-An'am, kemudian surah Al-Kahf, dan surah Saba dan Fatir. Kelima surah ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah. Pujian kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Sebagaimana dalam ayat ini, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ya. Anzala ala 'abdi, alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang menurunkan kepada hambanya. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Mari kita merenungi sejenak ayat yang pertama ini, dan kita mengambil beberapa faidah tadabburiyah dari ayat yang berberkah ini. Tentu sebagaimana kata para ulama kita bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala li sababain, dengan 2 sebab. Disebabkan karena 2 sebab. Yang pertama adalah li kamali sifatihi wa nu'utihi, karena kesempurnaan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya teringat dengan salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar Al-Baqillani, terkenal dengan kecerdasannya, bahkan beliau ahli di dalam mendebat ya firqah-firqah yang sesat, terutama orang-orang Nasara. Beliau pernah diajak berdebat oleh orang-orang Nasrani, para pendeta, ya. Beliau menyanggupi permintaan mereka. Ketika beliau datang
ya, ke tempat yang telah disepakati, dan para pendeta ini telah mendahului beliau tiba di tempat tersebut. Beliau masuk, beliau langsung bertanya kepada mereka, kaifa halu azwajikum wa abnaikum? Bagaimana kabar istri-istri kalian dan anak-anak kalian? Para pendeta ini kemudian berkata, ya, para biarawan, para ruhban, ya, mengatakan, apakah Anda tidak tahu ya Syekh, bahwasanya kami para biarawan, ya, para pendeta ini dibersihkan oleh Tuhan untuk memiliki istri dan anak. Kami tidak beristri, kami tidak dan tentunya kami tidak memiliki keturunan, karena kami adalah orang-orang yang disucikan, ya, oleh Tuhan kami. Akhirnya Imam Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan, subhanallah, engkau membersihkan diri kalian, atau kalian membersihkan diri kalian dari istri dan anak, sedangkan kalian menuduh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Ya, akhirnya mereka terdiam, tidak mampu melanjutkan acara, tidak dilanjutkan. Mereka sudah kalah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang kita telah bacakan tadi, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba." Yaitu ketika mereka menisbahkan atau menyandarkan kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, makanya akidah kita kaum muslimin, ya, dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah yang sudah pernah kita kaji, dalam surah Al-Ikhlas, ya. Disitulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Allahus samad, dan seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allahu akbar. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Di dunia saja ketika ada orang yang menyantuni banyak orang, ya, terkadang kita memberikan pujian yang mungkin melebihi batas, ya, padahal orang itu memiliki banyak kekurangan. Ya, lalu bagaimana dengan yang seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, bergantung kepadanya? Ini menunjukkan kesempurnaannya. Allahus samad, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dan semisal dengannya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang Maha Hidup, yang mengurus seluruh makhluknya, yang tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini menunjukkan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah Subhanahu wa taala li in'amihi alaina, disebabkan karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala setiap saat anugerahkan kepada kita, dan semuanya itu datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tak satu pun nikmat yang kalian rasakan melainkan itu datangnya dari Allah. Sehingga orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu senantiasa, ya, memuji Allah Azza wa Jalla ketika mengingat apa yang kita sebutkan tadi. Bahkan dalam kondisi ketika ia diuji dan mendapatkan sesuatu yang secara tabi'i, secara fitrah ia benci, dia tidak pernah bosan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sampai ketika ia terkena musibah. Ya, bahkan di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi, sampai ketika kita tertimpa musibah, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena orang yang beriman yakin bahwasanya di balik itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. In amrahu kullahu khair, semua urusannya itu baik. In asabathu sarra'un syakar, jika ia tertimpa atau mendapatkan nikmat ia bersyukur. Ya, fakana khairullah, fakana khairallah, dan itu baik baginya. Dan ketika ia ditimpa musibah dia bersabar dan itu pun baik baginya. Ya, jadi kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran. Allahu Akbar. Dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ini dijelaskan dalam ayat yang lain. Allah berfirman, laqad manallahu. Coba kita lihat. Laqad, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika mengutus seorang rasul dari kalangan mereka.
ya dari kalangan manusia. Ya. Dan dijadikan nabi dan rasul dari kalangan manusia ya karena yang mengikutinya adalah manusia. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul sempat diejek oleh ya orang-orang kufar, mengatakan bahasanya mengapa nabi dan rasul itu bukan dari kalangan malaikat. Ya, dan andaikan nabi dan rasul dari kalangan malaikat, banyak yang di antara manusia yang menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengikutinya. Dia mengatakan kita nggak sama dengan mereka, kan gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan ya oleh Rasulullah? Yatlu alaihim ayat, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kembali para pemirsa rahimakumullah, Allah mengingatkan kita dengan nikmat Al-Quran. Ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya bahkan rumah tangga Rasulullah yang penuh dengan kekurangan. Ya bahkan beberapa bulan terkadang tidak mengumpulkan asap karena tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Namun rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang bahagia. Apa sebabnya? Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mengingatkan istri-istri Nabi dengan nikmat tersebut. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Makanya para pemirsa, jika kita menginginkan kita mendapatkan nikmat yang besar ini, ya banyak di antara manusia yang lalai darinya. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Ini nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya, walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ini senada dengan firman Allah, ya inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Sama dengan ayat ini. Ya karena setelahnya Allah mengatakan qayyiman, kitab yang lurus, liyunzira ba'san syadida, untuk memberikan ya peringatan dan ancaman ya dengan azab yang pedih yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Dan Allah sebutkan kondisi dan keadaan mereka di dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Subhanallah. Apakah kalian tidak melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad. Ya, negeri atau kampung Iram yang memiliki bangunan yang sangat kokoh. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wadi. Dan kaum Thamud yang membuat rumah dari gunung. Bayangkan, yanhitunal jibala buyuta. Minal jibali buyuta. Mereka membuat rumah-rumah mereka dari gunung, memahat, dan sampai hari ini masih ada sisa-sisa peninggalan mereka. Wa fir'auna dzil autad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah Allah menciptakan seperti mereka sebelumnya di dunia. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki bala tentara dan kekuatan yang ya begitu kuat. Ya, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw, namun mereka apa? Menyombongkan diri fil bilad. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka banyak melakukan kerusakan. Fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Tidak bermanfaat sedikit pun pengawal mereka, kekayaan mereka. Jika Allah yang berkehendak, barang siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada mereka azab dan tidak ada yang mampu menahan azab itu. Dan coba kita lihat beberapa hari ini, ya kita mendengarkan berita tentang gempa ya dengan kekuatan 7,9 skala Richter yang terjadi di Nepal, yang semalam saya lihat di berita sudah sampai 10.000 lebih yang meninggal, itu yang terdeteksi. Allahu Akbar. Dalam sekejap. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, tidak ada yang mampu menahan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sombongkan dari manusia? Namun begitulah. Sebagaimana firman Allah, wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab. Ada di antara manusia memang mereka berhak untuk mendapatkan azab. Dan agar menjadi pelajaran bagi kita. Ya makanya ini tarhib min Allah, peringatan dari Allah. Barang siapa yang menolak ayat-ayat Allah,
liyunzira, diberikan peringatan dulu. Dan di sini ada faedah tadabburiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum satu kaum, tapi diberi peringatan dulu. Ya, agar mereka kembali. Bahkan terkadang peringatan itu ya sebagaimana firman Allah, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Alhamdulillah kalau kita masih diberi peringatan oleh Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tapi kalau langsung diazab, la haula wala quwata illa billah. Makanya sering kita berdoa, Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Allah, jangan engkau ya menghukum kami gara-gara kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang jahil di antara kami. Karena mengapa? Kalau keburukan telah merajalela, Allah akan menurunkan azab secara merata. Ya, dan sebenarnya ya kita ini sebagai orang yang beriman tentu sangat miris dan prihatin melihat kondisi dan keadaan kita sekarang. Ya, seperti kemarin ya, saya sempat sampaikan pada beberapa kesempatan, ya moral generasi bangsa kita ini sudah sampai pada titik nadir. Ya, sangat merisaukan. Bayangkan ya perayaan ya pesta perpisahan ya, anak-anak SMA ada yang ingin mengadakannya dengan mengadakan apa? Pesta bikini. La haula wala quwata illa billah. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini yang mereka umumkan. Dan sebelumnya sudah banyak yang digerebek ya, merayakan kelulusan mereka dengan hubungan seks bebas. Ya. Tempat-tempat kos, bahkan mereka sampai menyewa hotel. La haula wala quwata illa billah. Ini perzinahan sudah terang-terangan dilakukan di mana-mana. Kemudian ditambah lagi para pelacur ya, yang akan dilegalkan, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan minuman keras ya, walaupun kita bersyukur ya sudah ada keputusan juga bahwasanya itu dihentikan peredarannya, tetapi ya ini menunjukkan bahwasanya kondisi kita sangat memprihatinkan. Sekularisme di mana-mana, kesyirikan juga demikian. Ya, kita khawatir. Ya makanya semoga dengan masih adanya orang yang giat melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan kita melihat keadaan dan kondisi seperti itu, tentu kita bersedih, tapi jangan kita larut dalam kesedihan membuat kita berputus asa, berpangku tangan ya, kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan ini termasuk di antara yang Allah Subhanahu wa taala tegur nabinya pada ayat yang ke-6, mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Hampir-hampir engkau Muhammad ya membunuh dirimu sendiri, membinasakan dirimu disebabkan kesedihanmu. Ya, kita bisa merasakan kesedihan Nabi di waktu itu. Beliau pilihan Allah, diutus untuk menyelamatkan manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Ketika beliau dengan penuh cinta menyampaikan pesan dakwah itu kepada manusia dan ditolak, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi. Kita saja yang sangat jauh ya keutamaan dan kemuliaan kita dari Nabi SAW, itu risau melihat kondisi dan keadaan kita sekarang. Tetapi sebagaimana kata Allah kepada nabinya, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Jangan larut dalam kesedihan. Mari kita bekerja, bergerak, membina. Oleh karenanya ini kewajiban bersama para pemirsa rahimakumullah, bukan cuma kewajiban para ustaz, para kiai, para ulama, tidak. Kewajiban kita bersama. Ya, mulai kita membentuk ya dari keluarga kita ya, dan sebelumnya pada pribadi kita. Ya, mari kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan diri kita dengan ayat-ayat Allah. Jika tidak, Allah akan menurunkan azab yang pedih dan kita tidak mampu untuk menahannya. Walaupun ya dalam azab yang pedih itu terkadang ada orang-orang saleh yang meninggal, tetapi mereka di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan kondisi dan kesalehan mereka. Baik, kemudian Allah mengatakan wa yubasysyirul mu'minin wa yubasysyiral mu'minin, memberikan kabar gembira. Allahu akbar. Ya, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amalan saleh. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita tadabburi, di antaranya bahwasanya di dalam berdakwah ada dua uslub yang kita tempuh. Ya, dan kita sesuaikan dengan mad'u yang mana yang cocok ya dari kedua uslub atau cara ini. Yang pertama ada disebut dengan at-tarhib dan yang kedua at-targhib. At-tarhib menakut-nakuti. Seperti liunzira ba'san syadida. Ya, memberikan mengancam dengan azab yang pedih, ini tarhib. Ya, karena ada sebagian orang, terutama orang yang sudah bersemayam keimanan di dalam hatinya,
itu dengan cara dan uslub at-tarhib, ya mereka semakin takut kepada Tuhannya. Ya. Namun ada sebagian orang tidak cocok baginya untuk ditakut-takuti, malah semakin lari. Ya. Makanya tempuh cara yang kedua, wa yubashsyiral mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, ini disebut dengan targhib. Misalnya dalam salat. Ya. Kita lihat ada saudara kita yang tidak salat, ini kira-kira cocoknya seperti apa ya? Ditakut-takuti atau disemangati? Ya karena semua hadisnya ada. Ya, jangan sampai kalau kita salah cara, ya misalnya siapa yang tidak salat nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dibangkitkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf, kemudian ia tidak disalati, kemudian ada orang yang bermanfaat dengan uslub dan cara seperti itu. Dia tidak mewarisi dan dia tidak boleh tinggal bersama dengan suami atau istri yang tidak salat. Ada orang yang takut dengan cara seperti itu. Tapi coba bandingkan dengan uslub dan cara yang kedua, dan semuanya bisa kita tempuh. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya seorang da'i itu memiliki fikih, pemahaman terhadap mad'u yang hendak ia seru. Akhi, salat itu adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Dia amalan yang pertama dihisab di hari kiamat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalan. Ya, kemudian salat itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ya, pelipur lara bagi orang yang kesulitan, orang yang galau. Sebagaimana disebutkan lagi kisahnya para nabi. Jadi cara yang kedua ini, ya, dan yang kedua ini yang lebih manjur bagi kebanyakan orang, ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan itu dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan ayat-ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berisi dengan apa? Targhib, menyebutkan tentang surga, pahala yang disiapkan di sisi Allah. Kata Aisyah, andaikan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi langsung, la tasriqu, jangan mencuri, wala taznu, jangan berzina, jangan ini, semuanya dilarang. Kata Aisyah, mereka tidak akan meninggalkan ya perjudian, minuman keras dan perzinahan. Ya, makanya para pemirsa rahimakumullah, khususnya kepada para dai, barakallahu fikum, sebagaimana kata Nabi pesan beliau kepada sahabat yang diutus, ya yassira wa la tu'assira, mudahkan jangan disulitkan, wa tatawa'a, bekerja sama dengan baik. Bahkan ketika beliau didatangi oleh salah seorang lelaki yang mengadukan salah seorang sahabat yang panjang bacaannya dalam salat sehingga menyebabkan orang ini meninggalkan salatnya, ya kemudian ia laporkan kepada Rasulullah, beliau marah. Beliau kemudian berkata, inna minkum minal munafirin aw kama qala, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang-orang itu lari, ya, dan tidak mau mengikuti kebenaran dan kebaikan. Ya, jadi dua uslub ini bisa kita coba dalam berdakwah. Ada yang disebut tarhib dan ada disebut dengan at-targhib. Ya, makithina fihi abada, ia akan tinggal selamanya di dalam surga tersebut. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan beri peringatan kepada mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Ya, ini tentang kesyirikan yang akan kita jelaskan nanti. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka tidak memiliki ilmu tentang itu. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, in huwa illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ya, setelah Allah menyebutkan tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumudz dzakar wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Kemudian Allah mengatakan, in hiya illa asma'un sammaytumuha, itu hanya nama-nama Tuhan yang kalian berikan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Ya, antum, kalian, wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Kemudian Allah menegaskan, ma anzalallahu bihi min sultan, dan Allah tidak pernah menurunkan, ya, dan menurunkan ilmu tentang itu. Jadi Allah, ya, sama sekali tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun kepada mereka. Mereka sendiri yang kemudian berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar perkataan yang terlontar dari mulut mereka. Dan di sini kita bisa mentadabburi para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Terkadang kalian menganggap sebuah amalan itu sesuatu yang remeh,
tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Anas bin Malik, ya beliau berkata kepada para tabi'in, kalian melakukan sebuah amalan yang kalian anggap lebih ringan dari selembar rambut, kami menganggapnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhlikat, sesuatu yang bisa membinasakan kami. Perkataan juga demikian, sebagaimana Allah mengatakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya, sungguh besar perkataan yang keluar dari mulut mereka, padahal apa yang mereka katakan? Mereka cuma mengatakan Allah memiliki anak. Enteng sekali mereka ucapkan perkataan itu. Ya, enteng sekali, ringan di lisan. Ya, tetapi Nabi mengatakan innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahbiha an-nar 70 kharifa. Boleh jadi seseorang mengucapkan sebuah perkataan yang ia remehkan, terlontar dari mulutnya, namun dimurkai oleh Allah, menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam neraka, wal a'udzubillah. Makanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun, hati-hati. Satu perkataan bisa kemudian membatalkan seluruh amalan kita. Satu perkataan bisa mengeluarkan kita dari keislaman. Ya, ini tidak berlebih-lebihan para pemirsa rahimakumullah. Ya, saya mengambil contoh yang lain, misalnya terkadang ada orang yang mengatakan, mengapa kalian para ustadz terlalu pusing dengan ucapan terhadap orang-orang yang mengucapkan selamat Natal, selamat Natal. Ya, apa salahnya katanya? Sederhana. Dia juga kan waktu kita lebaran mengucapkan selamat hari raya. Masa kita tidak balas? Ya, iyalah mereka mengucapkan selamat hari raya karena memang kita berada pada agama yang hak. Adapun mereka, kalau kita mengucapkan selamat, itu sama saja kita membenarkan akidah mereka yang batil. Ya. Jadi hati-hati. Ini perkataan dan perbuatan ada konsekuensinya. Keimanan bisa menjadi taruhan. Makanya Allah mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan yang sangat dusta. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan kita akan lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya pada pagi hari ini. Menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tadabbur surah Al-Kahfi ayat 1 dan 5. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Tadabbur Al-Quran bersama narasumber kita Ustadz Harman Tajang LC MHI, mengangkat tema Tadabbur surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Baik, saat ini kita menjawab dari melalui via SMS interaktif dulu Ustaz. Pertanyaan dari Aiman di Tasik. Terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pertanyaannya Ustaz, di dalam surah Al-Waqiah Ustaz ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Untuk mentadaburi ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 Ustaz. Sebenarnya ini membutuhkan pembahasan khusus ya. Kalau tidak salah ayatnya thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Ya, bahwasanya ashabul jannah, penghuni surga itu kebanyakan dari orang-orang terdahulu dan sedikit dari yang datang belakangan. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga ya kebanyakan dari umat-umat terdahulu. Adapun yang datang belakangan itu sedikit. Namun ketika ayat ini turun, itu memberatkan para sahabat. Ya, mereka datang kepada Nabi, ya, protes yang baik ya, ini disebut dengan ghibtah. Mengatakan, ya Rasulullah, mengapa jumlah yang datang belakangan itu sedikit? Ya, ini menunjukkan kecintaan dan semangat para sahabat untuk mendapatkan kemuliaan itu. Akhirnya turun juga firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya, beberapa ayat setelahnya dalam surah yang sama, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ya. Dimasukkan ke dalam surga dari orang-orang banyak dari umat terdahulu dan yang datang belakangan. Makanya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya saya atau kita yang datang belakangan tetapi yang pertama dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kata beliau, saya berharap sepertiga, seperempat, bahkan seperdua dari penghuni surga adalah dari umatku. Ya, jadi ini adalah busyra dan tentunya kabar gembira dan kemuliaan dan kekhususan yang diberikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Aiman di Tasik. Kemudian kita jawab dulu Ustaz dari pertanyaan dari via telepon interaktif. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat ya baik pertanyaan beliau. Yang pertama,
tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang ingin saya sampaikan ya sebelum masuk pada jawab, atau ini bahagian dari jawaban pertanyaan tersebut. Sebenarnya musibah yang paling besar dan bencana yang paling besar sekarang ini adalah ketika seseorang itu sudah terbiasa dengan bencana yang terjadi, sehingga ia tidak lagi mengambil pelajaran dan ibrah dari bencana yang terjadi tersebut. Ya, padahal bencana itu dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Ya. Sebagai peringatan khususnya yang masih sempat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, ya, untuk meneruskan kehidupan, hendaknya ia menjadikan itu sebagai pelajaran baginya. Ya, seperti misalnya gempa, tsunami sudah sering terjadi, tanah longsor di mana-mana. Kemudian banjir bandang, tsunami dan angin topan misalnya. Namun sekarang ini begitulah, walakin qasat qulubuhum, disebabkan kekerasan hati kita, hal ini dibiarkan berlalu begitu saja. Bahkan hanya diteliti dari sisi ilmiah, dia mengatakan ini disebabkan pergeseran lempeng ini, lempeng itu, ini disebabkan karena angin ini. Subhanallah, siapa yang menggeserkan lempeng itu kalau bukan yang menciptakannya? Ya. Dan semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah, tentara Allah. Allah mengatakan, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran itu kecuali untuk mempertakut-takuti mereka. Namun sekarang ini, ya, rasa takut itu sudah hilang di hati sebagian orang disebabkan hati mereka memang telah menjadi keras. Nanti setelah itu azab itu menimpa mereka secara langsung, baru mereka tersadarkan. Ya, bahkan mungkin nanti setelah kematian menjemput mereka, baru kemudian ya mereka kembali kepada Allah. Namun sudah terlambat. Ya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika telah datang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat lagi keimanan pada waktu itu. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ya. Ya. Yang belum pernah beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau yang tidak melakukan amalan saleh sebelumnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nukhawwifuhum, kami sudah mempertakut-takuti mereka, wala yaziduhum illa tughyanan kabira. Tapi itu tidak menambah mereka untuk kembali kepada Allah, justru mereka semakin menyombongkan diri, wala'iyadzubillah. Ya, oleh karenanya beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, ya, dan ibrah agar ia segera kembali kepada Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bencana yang terjadi di sana, walaupun kita tidak istilahnya tidak bergembira, yang enggak mungkin, ya, tetapi ini peringatan secara umum, ya. Dan saya yakin di antara yang menjadi korban itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang saleh, dan insya Allah, ya, jika mereka termasuk yang terkena bencana dan musibah bahkan meninggal dunia, semoga mereka menjadi syahid di jalan Allah, ya, dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, ya, sesuai dengan niat mereka sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya hendaknya apa yang kita lihat, yang kita dengarkan ini jangan kita biarkan berlalu begitu saja tanpa kita mengambil ibrah. Dan sebelum itu datang kepada kita, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang seperti itu dipergilirkan di antara manusia. Ya, walaupun kita tidak meminta-minta, kita berharap, ya Allah selamatkan kami. Makanya setiap zikir pagi dan petang kita berdoa, Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk dihancurkan dari bawah kakiku. Kata para ulama, az-zilzal, yaitu gempa, tanah longsor. Kita berlindung kepada Allah. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Minta pemaafan dari Allah dan keselamatan, ya. Namun ya hendaknya kemudian yang seperti ini, bahkan ada orang yang menjadikannya sebagai ya, ajang nuzhah, rekreasi. Misalnya satu contoh yang bisa kita ambil juga adalah tanda kebesaran Allah berupa gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, Nabi SAW menyebutkan inna syamsa wal qamara, ya, yang kashifani laysa li mauti ahadin wala li hayati ahad.
ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah. Merupakan dua di antara tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana matahari atau bulan ya disebabkan kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumu, dan jika kalian melihatnya, fafza'u ila shalah, segeralah kalian melaksanakan salat. Karena itu tanda kebesaran Allah, sesuatu yang jarang terjadi. Ya, bagi orang yang beriman itu semakin menambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ya Allah al-musta'an, sebagian orang hanya itu dijadikan sebagai ajang rekreasi, wisata ke tempat tertentu, teropong, tidak mengambil ibrah dan pelajaran di balik itu. Ini bukan sesuatu yang biasa yang terjadi. Nah, semestinya semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa mendatangkan yang lebih dari itu. Ya, Allah Maha Kuasa untuk mendatangkan yang lebih dari itu. Akan tetapi begitulah, ya, sebagaimana saya katakan tadi, musibah yang lebih besar dari musibah dan bencana yang terjadi adalah ketika kita sudah terbiasa dengan musibah sehingga sudah hilang lagi kepekaan. Ya waliyadzubillah. Sebagaimana sekarang, karena sering kita mengikuti berita pembunuhan di mana-mana, akhirnya nyawa melayang itu sudah dianggap sesuatu yang biasa. Padahal dulu kan satu orang yang meninggal itu, ya, dan sebagaimana kata Nabi SAW, ya, kematian seseorang itu lebih dahsyat di sisi Allah dari kehancuran dunia ini. Tapi karena setiap hari kita disuguhi berita kematian di sini, ya, di sana dan di sini, ya, maka menjadikan sesuatu hal itu adalah sesuatu yang biasa saja. Waliyahzubillah. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Rashid di Jakarta Pusat. Ada tadi yang kedua. Ya, yang pertanyaan kedua masalah kematian Ustaz. Taib. Masalah kematian yang dieksekusi mati. Ya betul, itu adalah ajalnya. Sudah seperti itu ajalnya. Walaupun ketahuilah, boleh jadi yang mengeksekusi itu lebih dahulu mati daripada yang mau dieksekusi. Ya, saya teringat kemarin ada kasus ya hakim yang memvonis atau yang jaksa penuntut umum yang menuntut vonis hukuman mati. Ya, ternyata lebih dahulu mati dari yang divonis. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, sungguh menakjubkan manusia. Mereka semua sudah divonis mati, tapi masih tenang-tenang. Ya, kita ini sudah divonis mati sebenarnya. Ya, bukan dari pengadilan, bukan dari mana, dari Allah. Ya, kullu man 'alaiha fan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya salah seorang salaf, ya, coba lihat orang yang benar-benar ya meyakini, dan kita semua yakin, sampai orang yang ragu juga yakin. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma ra'aitu yaqinan yushbihu syak ka yaqini nasi fil maut." Saya tidak melihat sesuatu yang meyakinkan yang mirip dengan keraguan dari keyakinan manusia terhadap kematian. Banyak orang yang seakan-akan ragu dengan kematian. Ya, perbuatan mereka yang menunjukkan hal itu. Ada orang seakan-akan mau hidup selama-lamanya. Tapi ya mereka juga yakin saya akan mati nanti. Bagaimanapun dia membeli dengan harta yang dengan harga yang mahal untuk mengawetkan awet muda katanya, untuk menjaga kesehatan, ujungnya juga kematian. Mau kemana kalau kita nggak mati? Ya, mau kemana? Ya, makanya salah seorang salaf pernah duduk makan bersama dengan keluarganya, tiba-tiba datang seseorang yang membawa berita kematian saudaranya. Dulu kan belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada email. Jadi datang seorang diutus memberitakan kematian saudaranya. Orang ini berkata, "Kemari, makan bersama dengan kami. Berita itu sudah sampai kepada aku sebelum engkau datang." Orang ini duduk makan, tapi dia sedikit heran. Bahkan dia bertanya, "Siapa yang menyampaikan berita itu kepadamu? Saya yang pertama diutus oleh keluargamu." Ya, sang alim ini mengatakan, Allah yang mengabarkan itu di dalam Al-Quran. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Makanya para pemirsa, tidak perlu kita berpikir kapan kita meninggal. Jauhkan itu, karena kita memikirkan juga kapan kita nggak tahu. Ya, kita pikirkan sekarang bagaimana cara kita meninggal. Bagaimana kita kembali kepada Allah. Ya, adapun yang dieksekusi mati semalam, ya, saya belum ikuti juga beritanya. Kalau dia seorang muslim dan andaikan ia bertaubat di akhir-akhir hidupnya, ya, dan memang kalau sudah vonis jatuh tetap harus dilaksanakan. Ya, dan ini aturan dalam Islam seperti itu. Sebelum sampai ke hakim itu masih ada syafaat yang bisa diberikan. Tapi kalau sudah sampai dan sudah vonis harus dijalankan. Ya. Makanya pernah kejadian di zaman Nabi SAW, ada salah seorang sahabat yang melaporkan saudaranya yang mencuri.
Ya, dan ketika Nabi memutuskan ya harus dipotong tangannya, dia kasihan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya maafkan. Nabi mengatakan, mengapa sebelum vonis itu dijatuhkan? Kenapa kamu tidak memaafkannya sebelum vonis itu dijatuhkan? Karena kalau sudah jatuh nggak ada lagi. Bahkan Nabi pernah marah kepada orang yang paling beliau cintai, Usama, atashfa'u fi haddi min hududillah, engkau akan memberikan membatalkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun andaikan ia bertaubat, karena taubat itu hanya seseorang dengan Allah yang mengetahuinya, kita nggak tahu. Dia bertaubat sebelum ia meninggal dieksekusi mati, dia bertaubat, ya Allah, aku bertobat dengan apa yang aku lakukan. Taubatnya itu akan bermanfaat untuknya di akhirat insyaallah. Taubatan nasuh insyaallah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, dia akan bertaubat. Nah, bagaimana tadi yang ditanyakan Pak Rashid, apakah dia ngeri atau tidak? Kalau ia benar-benar bertaubat, maka matinya orang yang beriman, ada malaikat yang menghiburnya sebelum ia meninggal. Jadi dikembalikan ke keadaan orang yang beriman ketika ia meninggal dunia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Rashid di Jakarta Pusat. Kemudian kita terima telepon lagi, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Baik, sebutkan namanya kemudian pertanyaannya, silakan. Baik, Ustaz, ini tidak disebutkan namanya, Ustaz. Pertanyaannya mengenai yang pertama dalam surah Al-Kahfi dengan firman Allah dengan mengucapkan waliyatalattaf. Kemudian yang kedua tentang kenapa itu waliyatalattaf? Bagaimana dengan persoalan masalah ini, Ustaz? Kemudian saya jawab dulu. Waliyatalattaf ini memang seorang para ulama yang menuliskan mushaf mengatakan tepat pertengahan Al-Qur'an itu di waliyatalattaf wala yusyranna bikum ahada. Tetapi tidak ada hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan ayat ini. Yang sebagaimana kalau kita ke masjid, terkadang saya periksa mushaf, pas halaman yang tertulis waliyatalattaf itu nggak ada. Ada yang sobek dijadikan jimat. Nggak boleh seperti itu. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Ya, tidak ada sesuatu yang khusus ya dalam lafaz waliyatalattaf, dan artinya itu adalah perintah. Ya, ketika Ashabul Kahfi, dan kita akan jelaskan nanti, Ashabul Kahfi telah terbangun dari tidurnya, kemudian mereka merasakan lapar, dan salah seorang di antara mereka diutus untuk membeli makanan di kota. Dan temannya mengatakan, waliyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahad. Waliyatalattaf artinya hendaknya ia berjalan pelan-pelan, senyap-senyap. Jadi ayat ini tidak dijadikan sebagai ayat untuk menghindari sweeping polisi, misalnya sebagaimana sebagian orang kalau misalnya sweeping katanya supaya enggak ketahuan, ucapkan waliyatalattaf atau baca sumu. Ini enggak benar ya, seperti itu. Ya, walaupun kalau kita mengambil dari sisi tadaburnya, kita yakin bahwasanya tidak ada yang memberikan mudarat kecuali izin Allah. Jadi tidak ada keutamaan khusus yang harus kita perlakukan dengan ayat ini, ya. Dia ayat dari Allah yang kalau kita membacanya mendapatkan pahala. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, tentang masalah jumlah Ashabul Kahfi dalam gua ini, Ustaz. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajuman bil ghaib wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ini jawabannya. Ada dalam surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan 3, yang keempat adalah anjingnya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, yang mengatakan 5 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Allah mengatakan, "Qur Rabbi," sampaikan kepada mereka, karena orang-orang Yahudi pada waktu itu ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sekian, ada yang mengatakan sekian. Maka Allah berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku lebih tahu jumlah mereka. Maksudnya nggak usah pusingkan diri, ya kita memusingkan diri untuk mengetahui berapa jumlah mereka. Yang penting pelajaran yang bisa diambil darinya. Bagaimana mereka mempertahankan agamanya, keteguhan mereka, kemudian kesabaran mereka, dan kebesaran Allah dalam peristiwa dan kisah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan melalui via telepon interaktif yang tidak disebutkan namanya, Ustaz, asal daerahnya. Jazakallah khairan. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. SMS masih tersisa pertanyaan? Kita jawab cepat, akhi. Baik, Ustaz. Karena dari tadi saya lihat, kita jawab cepat ya. Mohon maaf kameramen. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari Bu Nur di Jambi, Ustaz, mengenai tentang zikir salat malam yang dilakukan oleh Rasul. Banyak zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika beliau terbangun beliau membaca ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, bahkan dibaca dalam salat. Ya, kemudian juga dalam doa istiftah secara khusus beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Ya, kemudian zikir Allahumma rabbus samawati wal ardi qayyumus samawati wal ardi dan seterusnya. Jadi banyak zikir yang disunnahkan. Silahkan Ibu kembali kepada buku-buku zikir yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kami rekomendasikan adalah buku Hisnul Muslim
ya, atau Al-Adhkar yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ini juga penting saya berikan tanbih, peringatan kepada para pemirsa agar mencari buku-buku zikir yang jelas, ya, yang jelas yang dituliskan oleh para ulama kita yang sahihah, ya, dari Rasulullah SAW. Allah a'lam. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bu Nur di Jambi. Kemudian pertanyaan Ustaz dari Ayu dari Lampung, Ustaz. Seorang suami selalu menyiksa istrinya, apa hukumnya ini, Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Enggak pantas seorang suami memperlakukan seperti itu kepada istrinya. Ya, kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya, dan saya adalah yang paling baik perlakuanku kepada istriku. Ya, dan Nabi menyebutkan dalam hadis, maka narifku fi syai'in ila zana wa man nuzi'a min syai'in ila syana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu melainkan ia akan merusaknya. Makanya Nabi berpesan kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira. Ya, perlakukanlah kaum wanita dengan baik. Ya, menggunakan pukulan dibolehkan sebenarnya, tetapi pukulan yang tidak yang membahayakan, menghindari wajah, tidak sampai menampar dan seterusnya. Tapi pukulan yang dijadikan sebagai senjata terakhir, ya. Namun kalau tidak bermanfaat, jangan sama sekali menggunakan pukulan, ya, sama sekali. Ya, karena ya ini adalah usul yang tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan semakin memperumit masalah. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi Ustaz dari Ayu di Lampung. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fitri di Bawah Ustaz, Ya. tentang masalah akikah ini, Ustaz. Kemudian persoalan masalah akikah, bagaimana jika pada saat mengakikah anak rambutnya tidak dicukur habis, Ustaz, hanya sedikit dan tidak disedekahkan? Ya. Memang sunahnya dicukur pada hari ke-7, kemudian ditimbang, disejajarkan dengan emas, nilai emas. Tapi kalau udah berlalu hari ke-7, apalagi sekarang mungkin anaknya udah gondrong, nggak udah cukur, ditimbang ya. Nanti jadi nggak perlu, Ibu. Ini hukumnya sunnah. Kalau sudah berlalu, ya sudah tidak ada dosa di dalamnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu tadi untuk Ibu Fitri di Bau-Bau. Kemudian selanjutnya Ustaz dari akhwat di Bima ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan di luar tema ini, Ustaz. Apakah bukan perbuatan bid'ah kalau kita mengambil air wudhu setiap mau berzikir di pagi dan petang hari, Ustaz? Sunnah adalah kita senantiasa menjaga wudhu kita. Ya, dan itu tidak mengapa. Ya, salah seorang salaf mengatakan ketika ditanya bagaimana Anda persiapan Anda menghadapi kematian, beliau mengatakan, saya senantiasa menjaga wudhu saya agar ia senantiasa suci, ya, agar kematian itu menjemputku dan saya dalam keadaan suci. Walaupun itu bukan sesuatu yang wajib, karena kita katakan bahwasanya tidak wajib untuk kita senantiasa dalam keadaan suci, kecuali ketika kita hendak melaksanakan ibadah yang dipersyaratkan taharah di dalamnya. Itu harus sebelum salat misalnya. Tapi kalau tidak, ya sebagaimana definisi dari syarat itu sendiri, ma yalzamu min wujudihi ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudi al-adam wa la wujud. Ya, bahwasanya sesuatu yang ketika ia tidak ada, ma yalzamu min adamihi al-adam, maka yang lainnya juga tidak ada. Kalau enggak ada wudu, enggak ada salat. Tapi enggak mesti kalau kita berwudu harus salat. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya secara singkat kita katakan tidak mesti, tetapi barang siapa yang selalu menjaga wudunya, maka itu yang terbaik dan dia akan senantiasa bersama dengan malaikat dan dijaga insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi ada tambahan pertanyaan. Meskipun lagi haid, Ustaz. Meskipun lagi haid. Meskipun lagi haid, sebelum tidur dia tetap berwudu, ya, karena ia meringankan al-hadas. Ya, dan ini dikiaskan kepada pertanyaan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi, ya Rasulullah, ayanamu ahaduna wa huwa junub? Apakah seseorang di antara kami tidur dan ia dalam keadaan junub? Beliau mengatakan, na'am, silahkan, yatatawadda wudu'ahu lis-shalah. Ya, kalau ia sudah selesai berwudu. Ya, walaupun wudu itu tidak mengangkat hadas akbar, tetapi dia meringankan. Ya, jadi terkadang wudu itu diniatkan meringankan al-hadas. Jadi walaupun wanita itu haid, walaupun kita katakan walaupun ia berwudu terus tidak akan mengangkat hadas akbar itu, tetapi meringankan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Itu tadi pertanyaan dari akhwat di Bima. Dan kan kita harus closing ini, Ustaz. Ya, bisa kelakhiran. Baik, para pemirsa maaf TV. kepada para penelpon yang tidak sempat kita. Baik. Baik, sayang sekali pemirsa TV dimanapun Anda berada, keterbatasan waktu kita, kebersamaan kita pada pagi hari ini mesti harus kita akhiri, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya pada pagi hari ini, Ustaz. Dan atas nama seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Nuzul Haq mengucapkan terima kasih di atas perhatian Anda dan atensi Anda pada pagi hari ini. Tarik undur diri pula dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.